Halo Bapak-Bapak sekalian, saya adalah seorang dokter spesialis urologi yang telah bekerja di garis depan klinis selama 30 tahun. Sampai hari ini pun, saya masih aktif melayani pasien di klinik pribadi saya. Ada sebuah topik yang dianggap sebagai rahasia yang sulit diungkapkan oleh banyak pria. Sesuatu yang disembunyikan jauh di dalam hati dalam waktu lama dan terkadang bahkan tidak bisa diceritakan kepada keluarga terdekat sekalipun. Saya sangat memahami perasaan itu. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak wajah yang masuk ruang periksa dengan bahu terkulai, menghindari tatapan mata dan merendahkan suara karena takut ada orang lain yang mendengar. Namun, hal yang paling membuat hati saya perih adalah kenyataan bahwa dalam banyak kasus, kita tidak selalu harus terburu-buru mencari solusi yang berat atau hanya mengandalkan obat-obatan sejak awal. Banyak dari Anda yang bisa melihat perubahan tubuh yang nyata hanya dengan menyesuaikan kebiasaan hidup ke arah yang benar dan melakukannya secara konsisten selangkah demi selangkah. Jika saya menyimpan informasi ini hanya untuk diri saya sendiri, saya merasa akan berdampak buruk bagi profesi saya dan merasa bersalah kepada Anda semua yang sedang menanggung beban ini dalam diam. Hari ini, saya ingin membagikan 5 metode sederhana dan realistis yang berfokus pada melancarkan sirkulasi darah, mendukung hormon secara aman, melatih otak, dan memperkuat kepercayaan diri. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan satu fungsi saja, tetapi untuk membantu Anda menemukan kembali vitalitas, keteguhan, dan kebahagiaan dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Tentu saja karena kondisi kesehatan setiap orang berbeda, apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari edukasi kesehatan dan arahan gaya hidup. Jika Anda sedang mengonsumsi obat kardiovaskular, memiliki penyakit kronis, atau gejala yang sudah berlangsung lama, pastikan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter Anda untuk mendapatkan saran yang tepat. Saya ingin memulai dengan sebuah kisah nyata. Terkadang, satu cerita saja sudah cukup untuk membuat Anda merasa bahwa Anda tidak sendirian, dan bahwa kondisi ini bukanlah jalan buntu. Pak Bambang, usia 66 tahun, datang ke ruang praktik saya dengan wajah yang hampir tidak menunjukkan semangat hidup. Begitu duduk, dia menghela napas panjang untuk waktu yang lama. Dia mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir, tubuhnya tidak merespons seperti dulu lagi. Namun, yang paling menyakitinya bukan hanya masalah fisik. Dia merasa hatinya kosong, kepercayaan dirinya runtuh, dan hubungan dengan istrinya semakin menjauh. Dia bilang, bahkan ketika istrinya mendekat, dia merasa tertekan, takut akan kegagalan, dan takut melihat tatapan mata yang kecewa, sehingga dia memilih untuk menghindar. Kemudian, dengan kepala tertunduk dalam, dia berkata dengan suara yang sangat pelan, "Dokter, apakah saya masih bisa disebut sebagai laki-laki? Saya bahkan tidak sanggup menatap wajah istri saya dengan benar." Kata-kata itu terasa seberat batu. Selama praktik bertahun-tahun, saya sudah bertemu banyak pria yang terjebak dalam situasi serupa. Tetapi jarang sekali saya melihat keputusasaan sedalam Pak Bambang. Tatapan matanya seolah-olah dia telah kehilangan satu kepingan terpenting dalam hidupnya. Dan dampaknya membuat suasana rumah tangganya menjadi sangat suram. Saya tahu bahwa di antara Anda yang sedang mendengarkan ini, mungkin ada yang merasakan perasaan serupa. Seiring bertambahnya usia, tubuh berubah secara diam-diam. Banyak orang memilih untuk menghindar atau bertahan, menghibur diri dengan berkata, "Ya, namanya juga sudah tua," atau memaksakan diri untuk diam demi menjaga harga diri. Namun, saya ingin menegaskan satu hal. Ini bukan hanya terjadi pada Anda, dan ini bukanlah akhir dari segalanya. Faktanya ada banyak faktor yang bisa berpengaruh, seperti sirkulasi darah, daya tahan otot, tidur, stres, kecemasan, atau penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, hingga efek samping obat-obatan tertentu. Karena penyebabnya banyak, artinya jalan untuk memperbaikinya pun banyak. Yang penting adalah mengakui masalah tersebut, memandangnya dengan tenang sebagai bagian dari kesehatan secara keseluruhan, lalu memilih metode penyesuaian yang sesuai untuk Anda. Hari itu, saya tidak meresepkan obat ajaib kepada Pak Bambang, juga tidak membicarakan prosedur yang rumit. Saya memberikan satu saran yang terdengar sangat sederhana. Luangkan waktu 4 menit setiap pagi untuk melakukan satu jenis latihan. Dia sempat ragu, tetapi seperti orang yang tenggelam yang berusaha meraih sebatang jerami, dia mengangguk setuju. Seminggu kemudian, dia datang kembali. Hal pertama yang saya sadari adalah ekspresi wajahnya telah berubah total. Matanya berbinar dan ada senyum di sudut bibirnya.
Dia berkata, "Dokter, sulit dipercaya. Hanya karena satu kebiasaan kecil, tubuh saya memberikan sinyal yang lebih baik dan hati saya terasa jauh lebih ringan. Sekarang saya tidak merasa tegang lagi saat berada di samping istri saya." Saya tidak terkejut mendengar itu, karena saya sudah melihat banyak kasus serupa. Perbaikan kesehatan hampir selalu bukan terjadi secara instan sekaligus, melainkan hasil dari menyentuh titik yang tepat secara konsisten. Jika Anda membangun kembali fondasi di 5 bidang penting, yaitu olahraga, sirkulasi, nutrisi, otak, dan psikologi, maka tubuh akan mulai merespons secara perlahan. Hal pertama yang ingin saya bagikan adalah latihan pagi 4 menit, dengan target utama membangkitkan sirkulasi darah di bagian bawah tubuh. Banyak orang berpikir bahwa semuanya tergantung pada seberapa kuat jantung memompa darah. Namun kenyataannya, saat bicara soal energi dan vitalitas, jalur yang dilalui darah sama pentingnya dengan pompanya, dan kaki kita, terutama otot betis, bekerja seperti pompa pembantu. Beberapa ahli menyebut betis sebagai jantung kedua, karena saat otot betis berkontraksi dan relaksasi, ia mendorong darah kembali ke arah jantung dan mengurangi penyumbatan di bagian bawah. Jika sirkulasi di area ini membaik, tidak hanya rasa berat dan kesemutan yang berkurang, tetapi daya tahan dan fleksibilitas tubuh juga akan meningkat. Banyak pria hanya peduli pada kesehatan jantung atau tekanan darah saja, dan lupa bahwa jika kaki jarang digerakkan, darah bisa mengendap di bawah dalam waktu lama dan memengaruhi seluruh tubuh. Saya ingat Pak Hartono, 70 tahun, yang tinggal di Surabaya. Setiap kali mendengar kata olahraga, dia selalu menolak dan berkata, "Sudah tua, buat apa olahraga lagi?" Otot kaki bagian bawahnya sudah kehilangan tenaga dan jalannya pun sangat lambat. Saya menyarankannya untuk mencoba latihan pagi 4 menit yang tidak butuh alat dan tidak perlu ke gym. Awalnya dia melakukan dengan terpaksa, tetapi akhirnya dia melakukannya dengan rutin. Sekitar 3 bulan kemudian dia masuk ke ruang praktik dengan senyum cerah dan berkata, "Dokter, saya tidak tahu apakah ini karena saya rutin melakukannya. Tapi tubuh saya terasa lebih hangat, kaki saya bertenaga, dan tatapan mata istri saya saat melihat saya pun berbeda." Saya senang mendengar kata-kata seperti itu, karena itu menunjukkan bahwa ketika sirkulasi darah lancar dan daya tahan otot meningkat, energi kehidupan seseorang akan berubah, dan perubahan itu akan melembutkan sisi psikologis serta hubungan mereka. Latihannya dilakukan seperti ini. Di pagi hari saat perut kosong, lakukan naik turun tangga dengan kecepatan yang tidak membebani selama 3 menit, lalu lakukan wall squat, squat bersandar di dinding selama 1 menit. Totalnya 4 menit. Naik tangga akan memicu sirkulasi dengan menggunakan otot betis, paha, dan bokong secara bersamaan. Kemudian wall squat membantu meningkatkan daya tahan paha dengan lebih aman daripada squat biasa. Sandarkan punggung ke dinding, turun perlahan hingga membentuk posisi seperti duduk di kursi, pastikan lutut tidak melewati ujung jari kaki. Tahan selama 1 menit, lalu berdiri perlahan. Bagi pemula, Anda bisa menahannya kurang dari 1 menit terlebih dahulu, lalu tingkatkan secara bertahap. Saya menyarankan untuk melakukannya di pagi hari, karena setelah tidur semalam, sirkulasi darah melambat dan tubuh baru saja akan menyalakan mesinnya. Dengan membuka katup melalui olahraga ringan, banyak orang merasa pikiran lebih jernih, tubuh lebih hangat, dan tidak mudah lemas sepanjang hari. Namun, saya ingin Anda mengutamakan keamanan. Jika ada nyeri lutut, jangan turun terlalu dalam, cukup sampai batas yang bisa Anda tahan dengan stabil. Jika nyeri bertambah jelas, segera berhenti dan lakukan pemeriksaan. Jika Anda memiliki penyakit jantung serius, sering pusing, atau pernah pingsan saat kelelahan, pastikan konsultasi dengan dokter sebelum memulai. Anda tidak perlu langsung melakukannya tepat 3 menit plus 1 menit di minggu pertama. Mulailah dengan 1 menit tangga dan 1 menit wall squat, lalu tingkatkan bertahap saat tubuh sudah beradaptasi. Jangan anggap ini sebagai beban, tapi anggaplah sebagai proses untuk membangunkan tubuh dengan cara yang ringan namun konsisten. Hal kedua yang ingin saya tekankan adalah mengurangi waktu duduk dan menyesuaikan postur tubuh untuk membebaskan pembuluh darah. Di zaman modern ini, terlalu banyak orang yang duduk terlalu lama. Yang muda duduk di kantor seharian, dan setelah pensiun, banyak pria duduk di sofa menonton TV selama berjam-jam. Duduk mungkin terlihat tidak berbahaya di permukaan, tetapi jika dilakukan terlalu lama, area panggul dan tubuh bagian bawah akan tertekan, seolah-olah selang air yang tertekuk sehingga darah sulit mengalir dengan lancar. Saat sirkulasi terhambat, saraf dan jaringan lunat akan mengirim sinyal minta tolong berupa rasa kesemutan atau berat.
Ditambah lagi dengan postur membungkuk, kebiasaan menyilangkan kaki atau duduk miring, panggul bisa bergeser, nyeri punggung meningkat, tubuh lebih mudah lelah, dan suasana hati pun lebih mudah drop. Banyak pria tidak menyadari bahwa satu kebiasaan duduk lama ini bisa menurunkan vitalitas seiring berjalannya waktu. Saya ingat Pak Sutrisno di Bandung. Setelah pensiun, dia menonton TV 5-6 jam setiap hari dan hampir tidak bergerak. Dia mengeluh merasa lelah dan sering loyo, serta merasa respons tubuhnya tidak seperti dulu lagi. Saya tidak memberinya latihan berat, saya hanya meminta 2 hal. Jika sudah duduk sekitar 1 jam, minimal berdirilah dan bergerak selama 3 menit. Dan yang kedua, perbaiki posisi duduk. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia kembali dengan wajah yang jauh lebih cerah dan mengatakan tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih baik, dan gairahnya di malam hari pun berbeda. Sekarang setiap kali iklan muncul di TV, dia akan berjalan-jalan beberapa putaran. Perubahannya terlihat kecil, tetapi bagi pembuluh darah, itu adalah sebuah pembebasan. Anda cukup mengingat prinsip sederhana ini, bergerak sekali setiap jam. Baik di rumah atau di tempat kerja, jika sudah duduk sekitar 1 jam, berdirilah dan berjalanlah selama 3 menit. Menuang segelas air, melakukan peregangan, memutar pergelangan kaki atau berjalan beberapa putaran di dalam ruangan sudah cukup. Di rumah Anda bisa memanfaatkan kegiatan kecil seperti mengelap meja, merapikan barang, menyiram tanaman atau melipat baju. Tujuannya adalah agar tubuh tidak membeku terlalu lama. Mengenai postur, saya sarankan kurangi kebiasaan menyilangkan kaki. Menyilangkan kaki memudahkan panggul bergeser dan menekan pembuluh darah. Saat duduk, masukkan bokong jauh ke dalam kursi, tegakkan punggung secara alami tanpa dipaksa, dan bersandarlah dengan nyaman sebagai titik tumpu. Dan satu hal yang sering dilewatkan oleh pria di atas 50 tahun, hindari duduk terlalu lama di lantai atau di atas kursi semen yang dingin. Rasa dingin dapat menyempitkan pembuluh darah dan mempersulit sirkulasi. Anda tidak perlu mengubah segalanya dalam sehari. Pasanglah alarm atau ingatkan diri sendiri untuk berdiri jika sudah waktunya. Perubahan kecil ini adalah kunci pembuka kunci pembuluh darah Anda. Dan saat darah mengalir lebih baik, tubuh dan pikiran seringkali akan ikut cerah. Hal ketiga adalah menjaga nutrisi yang tepat untuk pembuluh darah dan vitalitas secara keseluruhan. Saat mendengar soal nutrisi, banyak orang langsung terpikir untuk membatasi makanan dengan ketat. Namun, yang ingin saya sampaikan adalah pilihlah secara cerdas, secukupnya, dan yang bisa dilakukan dalam jangka panjang. Bagi pria, kesehatan pembuluh darah dan fondasi hormon saling berhubungan erat. Di antara banyak nutrisi, 2 yang sering disebut adalah arginin dan zinc, seng. Saya tidak menganggap ini sebagai keajaiban, tetapi saya melihatnya sebagai 2 asisten yang bisa membantu menopang tubuh bagi mereka yang pola makannya tidak teratur atau daya serapnya menurun. Arginin adalah asam amino yang berperan dalam proses pembentukan nitrat oksida di tubuh, dan nitrat oksida membantu pembuluh darah untuk lebih rileks dan melebar sehingga mendukung sirkulasi. Jika pembuluh darah menyempit dan kaku, darah akan lebih sulit mencapai bagian perifer, ujung tubuh. Sementara itu, zinc adalah mineral penting dalam berbagai reaksi biokimia, terutama berperan dalam menjaga kadar hormon pria, khususnya testosteron. Testosteron tidak hanya berkaitan dengan hasrat, tetapi juga dengan kekuatan otot, kejernihan pikiran, energi, dan semangat dalam suasana hati. Banyak orang merasa lelah, kehilangan motivasi, dan otot terasa lemah jika kekurangan zinc dalam waktu lama. Jika arginin dan zinc dikonsumsi dengan benar dan tepat, beberapa orang melaporkan energi terasa lebih stabil, tubuh terasa lebih hangat, dan daya tahan tubuh membaik. Namun, sekali lagi saya tegaskan, ini adalah bantuan tambahan untuk fondasi tubuh, bukan janji bahwa hidup akan berubah dalam semalam. Saya juga ingat Pak Gunawan di Medan. Dia merasa tenaganya tidak bisa mengikuti keinginannya dan berpikir bahwa dia harus segera bergantung pada obat-obatan. Setelah menanyakan detail kebiasaan makan, tidur, dan olahraganya, saya menyarankan untuk menyesuaikan fondasinya terlebih dahulu. Saya memintanya untuk memperhatikan nutrisi dan bergerak rutin, serta mempertimbangkan suplemen arginin dan zinc dengan dosis yang tepat. Dia memulainya dengan tekad untuk mencoba. Sekitar 3 bulan kemudian, dia kembali dengan wajah lebih segar, tubuh lebih stabil, kecemasan berkurang, dan merasa segala hal berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Bagi saya, yang paling berharga bukan hanya perubahan fungsinya, tetapi fakta bahwa dia mulai percaya bahwa saya masih bisa menjadi lebih baik.
Mengenai cara konsumsinya, untuk arginin, literatur banyak menyebutkan sekitar 3 hingga 4 gram per hari. Banyak orang mengonsumsinya sekitar 1 jam sebelum aktivitas karena tubuh butuh waktu untuk mengubah arginin menjadi nitrat oksida. Sumber makanan alami arginin antara lain semangka, biji labu, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Jika dari makanan tidak cukup, Anda bisa mempertimbangkan produk suplemen yang jelas asal-usulnya dan terpercaya. Namun, hindari produk yang tidak jelas sumbernya. Untuk zinc, dosis yang sering disebut tepat bagi pria dewasa adalah sekitar 10 hingga 15 mg per hari, dan banyak yang mengonsumsinya setelah makan malam. Tiram dan daging sapi adalah makanan yang kaya akan zinc. Namun ingat, zinc bukan berarti semakin banyak semakin baik. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut, diare, dan mual. Dan yang sangat penting, jika Anda sedang mengonsumsi obat kardiovaskular atau obat yang memiliki efek melebarkan pembuluh darah, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum menambah suplemen arginin. Karena mekanisme relaksasi pembuluh darah mungkin tidak cocok pada situasi tertentu, pola makan seimbang tetaplah dasar yang utama. Penuhi protein dari daging atau ikan, konsumsi sayuran yang cukup, karbohidrat secukupnya, minum air putih yang banyak, serta kurangi makanan manis dan alkohol yang berlebihan. Hal keempat adalah melatih otak melalui metode citra sensorik untuk membangkitkan kepercayaan diri dan mengurangi ketakutan akan kegagalan. Banyak pria berpikir bahwa jika ada masalah, berarti ada bagian tubuh yang rusak. Namun terkadang, otak kitalah yang menjadi pusat kendalinya. Otak itu seperti ruang kendali. Jika Anda merasa cemas, tegang, menyalahkan diri sendiri, dan takut kegagalan terulang, otak akan mengirim sinyal REM, sehingga tubuh sulit untuk merespons. Sebaliknya, jika Anda tenang, percaya diri, dan memiliki akumulasi pengalaman positif, otak akan mengirim sinyal yang lebih menguntungkan. Dari sudut pandang medis, efek placebo juga menunjukkan bagaimana keyakinan dan harapan dapat memengaruhi sensasi serta respons fisik secara kuat. Ini bukan berarti semuanya hanyalah imajinasi semata. Psikologi dan fisiologi selalu bergerak bersamaan. Saya ingat Pak Mulyadi di Jakarta. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, setiap kali momen penting tiba, dia menjadi tegang, jantung berdebar kencang, pikirannya kosong, dan tubuhnya menjadi kaku. Saya melakukan pemeriksaan dan evaluasi, dan meskipun saya tidak melihat tanda-tanda perlunya intervensi medis yang kuat saat itu, saya merasakan dengan jelas bahwa lingkaran setan kecemasan sedang membelenggunya. Saya menyarankan sebuah latihan sangat sederhana yang bisa dilakukan sebelum tidur, melatih citra sensorik selama 5 menit setiap malam. Awalnya dia bertanya, apa yang bisa berubah hanya dengan berimajinasi? Namun sekitar 3 minggu kemudian, dia kembali dengan tatapan mata yang lebih bersemangat. Dokter, saya tidak begitu takut lagi. Saat saya memejamkan mata dan membayangkannya, tubuh saya memberikan sinyal yang lebih baik. Setidaknya saya tidak panik seperti dulu. Bagi saya, itu adalah kemajuan besar. Karena jika otak tidak lagi merasa takut, tubuh secara alami akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk merespons. Metodenya seperti ini. Setiap malam sebelum tidur, redupkan lampu, duduk atau berbaringlah dengan nyaman, lalu pejamkan mata selama 5 menit. Bayangkan momen saat Anda merasa paling percaya diri dan paling kuat. Bisa jadi itu masa saat Anda sehat dulu, atau kenangan tentang satu hal yang membuat Anda merasa, inilah saya. Namun jangan hanya membayangkan sekilas saja, libatkan panca indera Anda. Bagaimana perasaan tubuh saat itu? Bagaimana napas Anda? Apakah jantung berdetak cepat atau lambat? Apakah bahu Anda rileks? Apakah ada keteguhan di dalam hati Anda? Cobalah bayangkan hingga detail kecil seperti suara di sekitar, aroma, cahaya, dan lainnya. Semakin spesifik, semakin mudah bagi otak untuk merekamnya dan membuat jalur saraf positif. Hal yang penting adalah jangan biarkan ingatan kegagalan atau emosi negatif menyelinap masuk. Jika Anda menyadarinya, kembalikan pikiran Anda dengan lembut ke citra positif tersebut. Ini bukan sihir yang terjadi dalam semalam, melainkan proses melatih kembali refleks otak seperti halnya melatih otot. Jika dilakukan secara konsisten setiap hari, kepercayaan diri akan kembali perlahan. Dan saat kepercayaan diri kembali, tubuh pun biasanya akan lebih mudah menjadi stabil. Hal kelima adalah membangun kekuatan batin dengan menumpuk pencapaian kecil setiap hari. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, vitalitas dan kepercayaan diri itu seperti saudara kembar. Jika ada kepercayaan diri, tubuh akan lebih rileks dan responnya pun seringkali lebih baik.
Jika kehilangan kepercayaan diri, meskipun kondisi fisik tidak terlalu buruk, segalanya bisa tersumbat dengan mudah. Kepercayaan diri tidak jatuh dari langit seperti hadiah. Ia dibangun dari hal-hal kecil yang bisa Anda selesaikan setiap hari. Jika Anda berhasil menyelesaikan satu pekerjaan saja, sekecil apapun itu, otak akan menerima bukti, saya masih bisa melangkah maju. Dan bukti-bukti itu akan menumbuhkan rasa kendali diri dan rasa kompeten, yang kemudian menciptakan siklus positif bagi mental maupun fisik. Saya juga ingat Pak Budi di Tangerang. Setelah pensiun, dia menjadi pasif, jarang keluar rumah, dan sering berkata bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi. Semangatnya kempes seperti bola yang bocor. Saya tidak meminta hal besar darinya. Saya hanya memintanya untuk memilih beberapa target sangat kecil setiap hari dan memastikannya tercapai. Misalnya, berjalan 300-500 langkah sehari, membaca 2 halaman buku, atau sekedar memasak semangkuk mie instan sendiri. Dia tertawa dan berkata, "Apa hebatnya itu?" Tetapi saya katakan, itu sangat hebat, karena tujuan kita bukan untuk pamer prestasi, melainkan untuk membangun kembali fondasi kepercayaan diri. Dia melakukannya dan secara bertahap meningkatkannya. Sekitar 3 bulan kemudian, dia kembali dengan langkah kaki yang lebih mantap dan berkata bahwa sekarang dia bisa berjalan 1 kilometer, bisa menyiapkan sarapan untuk istrinya, dan merasa dirinya menjadi orang yang berguna lagi. Anda lihat, perubahan nyata seringkali datang dari pengulangan langkah-langkah kecil. Anda bisa mulai hari ini juga dengan memilih 1 atau 2 hal kecil. Merapikan tempat tidur, membuang sampah, menuangkan segelas air untuk istri, atau berjalan 100 hingga 200 langkah lebih banyak dari kemarin. Jika ingin memperbaiki stamina, targetkan berjalan 300-500 langkah setiap hari di minggu pertama, dan jika sudah merasa nyaman di minggu berikutnya, tambahkan 100-200 langkah lagi. Jika ingin memperbaiki kondisi mental, bacalah 2-5 halaman buku setiap malam. Setiap kali selesai, berilah tanda di buku catatan kecil atau di ponsel. Tindakan mencatat ini sangat penting, karena usaha Anda menjadi jejak yang nyata, dan jejak itu adalah bukti. Anda bisa berkata singkat pada diri sendiri, "Saya berhasil," atau "Hari ini saya lebih baik dari kemarin." Meskipun terlihat sederhana, ini bekerja seperti tombol untuk menyalakan emosi positif dan menciptakan motivasi untuk hari berikutnya. Tentu saja, keselamatan adalah prioritas utama bagi yang sudah berusia di atas 50 tahun. Jika Anda khawatir tentang sendi lutut atau kardiovaskular, daripada memaksakan intensitas, pilihlah berjalan ringan atau lebih sering berdiri. Saat melakukan pekerjaan rumah, jangan mengangkat benda berat dan hindari naik turun yang berbahaya. Jika memiliki penyakit penyerta, konsultasikan dengan dokter sebelum meningkatkan aktivitas. Jika ada sinyal aneh seperti pusing, kelelahan hebat, atau nyeri dada saat beraktivitas, segera berhenti dan lakukan pemeriksaan. Dan jika perasaan depresi berlangsung lama, insomnia parah, atau pikiran negatif sering membuat Anda jatuh, jangan ragu untuk mencari bantuan ahli psikologi atau layanan medis. Kesehatan bukan masalah satu bagian saja, melainkan keseimbangan secara keseluruhan. Selain 5 metode di atas, saya ingin menyampaikan satu kepingan yang sangat penting. Hilangkan kebiasaan buruk. Jika Anda tidak mengurangi hal-hal yang merusak tubuh, usaha lainnya terkadang akan terasa seperti menuangkan air ke dalam ember yang bocor. Ada 3 kebiasaan yang sangat sering saya temui pada pria: alkohol, rokok, dan kebiasaan tidur larut malam. Saya sangat mengerti bahwa dalam budaya kita, minum beberapa gelas dengan teman setelah bekerja atau saat berkumpul adalah kebiasaan lama. 1 atau 2 gelas mungkin bisa mencairkan suasana, tetapi jika berlebihan akan menjadi pedang bermata dua. Alkohol dapat memengaruhi hati, sirkulasi darah, dan dalam jangka panjang dapat menurunkan fondasi hormon. Saya tidak meminta Anda untuk langsung berhenti total. Jika itu terlalu sulit, kurangilah secara bertahap. Kurangi yang tadinya minum 3 kali seminggu menjadi sekali seminggu, dan kurangi 3 gelas menjadi 1 gelas kecil saja. Saat sedang bersama teman, minumlah perlahan dan selingi dengan air putih atau jus buah. Perubahan kecil ini jika menumpuk akan memberikan nilai yang nyata. Mengenai rokok, saya harus mengatakannya dengan jelas. Rokok adalah musuh besar bagi pembuluh darah. Asap rokok merusak dinding pembuluh darah dan membuatnya mudah mengeras serta menebal, sehingga mempersulit sirkulasi. Banyak yang bilang berhenti merokok itu sangat sulit, dan saya percaya itu benar.
Jadi, Anda bisa mulai dengan mengurangi jumlah batang rokok secara bertahap. Jika hari ini merokok 10 batang, besok kurangilah 1 batang saja per minggu. Dalam sebulan, jumlahnya akan berkurang drastis. Dan saat keinginan merokok muncul, siapkan perilaku pengganti seperti mengunyah permen karet bebas gula atau minum air putih. Jika Anda merokok lagi, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Itu hanyalah sedikit terpleset di jalan yang panjang. Cukup kembali ke jalur utama. Yang penting adalah arah keseluruhan menuju ke arah yang lebih baik. Begitu juga dengan kebiasaan tidur larut malam. Setelah pensiun, banyak pria menganggap malam hari sebagai waktu bebas, sehingga mereka ingin menonton TV lebih lama atau bermain ponsel lebih lama. Namun seiring bertambahnya usia, tubuh membutuhkan lebih banyak tidur untuk pemulihan energi dan keseimbangan hormon. Jika sering terjaga hingga lewat tengah malam, keesokan harinya kepala akan terasa berat, loyo, suasana hati mudah sensitif, dan vitalitas perlahan akan hilang. Anda bisa mulai dengan tidur lebih awal 15 menit saja dari biasanya, lalu sesuaikan secara bertahap. Sebelum tidur, kurangi kopi dan kurangi melihat layar ponsel atau TV. Alih-alih, bacalah beberapa halaman buku atau dengarkan musik yang tenang. Jika kebiasaan tidur sekitar jam 10 malam dan mendapatkan waktu tidur yang cukup menjadi rutinitas, banyak orang merasa tubuh mereka seperti dicas kembali di pagi hari. Pikiran lebih jernih dan daya tahan tubuh pun lebih stabil. Bapak-bapak sekalian, sampai di sini kita telah melewati 5 kepingan penting. Membangkitkan sirkulasi tubuh bagian bawah dengan latihan pagi 4 menit. Membebaskan pembuluh darah dengan mengurangi waktu duduk dan menyesuaikan postur. Menjaga nutrisi yang benar serta mempertimbangkan arginin 3-4 gram dan zinc 10-15 mg per hari dengan aman jika diperlukan. Mengurangi ketakutan dan meningkatkan kepercayaan diri dengan citra sensorik 5 menit sebelum tidur. Serta membangun kembali kekuatan batin dengan menumpuk pencapaian kecil setiap hari, seperti target berjalan kaki yang ditingkatkan bertahap. Di saat yang sama, kurangi alkohol, kurangi rokok, lalu berhentilah jika memungkinkan, dan sesuaikan tidur untuk memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih. Anda mungkin berpikir, saya kan sudah berumur, apakah hal-hal seperti ini benar-benar akan membantu? Saya akan menjawab dengan jujur, ya, sangat membantu. Dan terkadang itu membantu jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Tubuh kita itu seperti mesin tua yang sudah berjalan lama. Hanya karena sudah lama berjalan, bukan berarti harus dibuang, melainkan harus dirawat dengan benar. Jika Anda memperbaiki dasarnya kembali, tubuh Anda bisa bergerak lebih mulus dan hati Anda pun bisa merasa lebih teguh dari sebelumnya. Dan yang terpenting adalah jangan menekan diri sendiri dengan menuntut perubahan yang terlalu cepat. Tidak perlu melompat, cukup 1 langkah kecil setiap hari. Besok pagi, cobalah naik tangga dan lakukan wall squat selama beberapa menit dalam batas yang aman. Saat menonton TV, berdirilah dan berjalanlah selama 3 menit setiap jam atau setidaknya setiap kali iklan muncul. Tambahkan sayuran dalam porsi makan Anda. Pilih protein daging tanpa lemak dan minumlah air putih yang cukup. Sebelum tidur, pejamkan mata selama 5 menit dan bayangkan momen saat Anda paling percaya diri. Dan saat bangun pagi, katakanlah pada diri sendiri, hari ini saya akan melakukan satu hal yang lebih baik dari kemarin. Saya berharap dengan mendengarkan ini, rasa malu atau rasa kesepian Anda bisa sedikit berkurang. Masalah kesehatan apapun bisa membuat seseorang merasa lemah, terutama masalah yang berkaitan dengan harga diri. Namun ingatlah, yang membuat seorang pria menjadi paling berharga bukanlah karena dia tidak pernah goyah, melainkan karena dia berani menghadapi, memperbaiki, dan terus berjalan dengan konsisten hingga akhir. Jika Anda mulai melangkah ke arah yang benar, banyak orang yang merasakan tubuhnya lebih hangat hanya dalam beberapa minggu, kaki bertenaga, tidur lebih nyenyak, dan kecemasan berkurang. Dan saat kecemasan berkurang, tubuh pun seringkali merespons dengan lebih baik. Jika konten hari ini bermanfaat, silahkan klik tombol suka agar saya semakin bersemangat untuk terus menyampaikan konten kesehatan yang mudah dipahami kepada Anda semua. Silakan bagikan juga pengalaman atau kesulitan yang Anda alami di kolom komentar. Saya akan membacanya dan mencoba menjawabnya di konten berikutnya dengan arahan yang aman dan penuh rasa hormat. Dan jika Anda ingin terus bersama dalam perjalanan membangun kembali kesehatan dan vitalitas ini, jangan lupa untuk subscribe saluran ini. Saya percaya Anda bisa memulainya hari ini juga. Tubuh Anda berhak untuk menjadi lebih sehat setiap hari. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Terima kasih.